wassalamu alaihi. Wallahi, demi Allah, laulallah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Assalamualaikum. Demi Allah, kalau bukan karena Allah, kita akan tersesat. Kita tidak akan bersedekah, kita tidak akan sholat. Kita bisa sholat, kita bisa bahkan sholat berjamaah. Kalau bukan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mustahil kita bisa melakukannya jamaah sekalian. Ini makanya hidayah taufik. Betapa banyak manusia fisiknya kuat, ya, bahkan fitness tiap hari, angkat beban tiap hari, bisa mengangkat beban 100 kilo. Tapi ketika kumandang azan subuh, kelopak matanya tidak mampu diangkat. Kelopak matanya tidak mampu diangkat, padahal setiap hari angkat beban. Ya, masuk tempat fitness, dia dengar azan itu berkumandang, tapi tidak mampu dia mengangkat kelopak matanya. Sementara ada orang yang lebih tua, ya, fisiknya tentu jauh lebih lemah dibandingkan dengan anak muda tadi yang bisa mengangkat beban berat-berat. Tapi dia mampu di waktu subuh ketika mendengarkan azan, langsung dia menuju tempat wudu, langsung dia melangkahkan kakinya ke masjid. Padahal gelap gulita, orang tua lagi. Apa yang membedakan keduanya ini jemaah? Yang tua ini mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara yang tadi yang kuat kekar badannya tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah jenis hidayah yang setiap hari kita disuruh minta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang hak, jalan yang Engkau ridhai, jalan Rasulmu, jalan menuju surgamu. Bimbing kami menuju jalan itu. Ini satu. Yang kedua, bimbing kami untuk bisa berjalan di atas jalan tersebut, tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak mundur ke belakang. Waalaikumsalam. Yang ketiga, bimbing kami ya Allah, beri kami hidayah supaya kami mati di atas jalan tersebut. Ini tiga makna ihdinas siratal mustaqim, kata para ulama. Ini wajib kita syukuri jemaah sekalian. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar ini adalah nikmat taufik. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau dan segenap para sahabat dan seluruh umat beliau. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu nama Allah yang agung dan mulia adalah Al-Hadi. Al-Hadi, pernah mendengar nama ini dalam Al-Quran jemaah? Hadi, Al-Hadi. Apa maknanya? Al-Hadi, yang maha pemberi petunjuk. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukuplah Rabbmu sebagai pemberi petunjuk dan sebagai penolong. Sebutkan di dalam Al-Quran. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratal mustaqim. Dan sungguh Allah, dialah yang memberikan petunjuk kepada orang-orang beriman jalan yang lurus, siratal mustaqim. Jadi Al-Hadi ini salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Allah yang mengandung makna sifat, bahwasanya dia memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya. Makanya boleh. Dan termasuk
perbuatan yang baik. Kalau kita punya anak, kita namakan anak kita dengan nama Abdul Hadi, hamba Allah yang maha pemberi petunjuk, karena Al-Hadi itu adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sebagai zat yang maha pemberi petunjuk, Dia memberikan petunjuk sesuai dengan hikmahnya, sesuai dengan kemahasempurnaan ilmunya. Dan Allah maha adil ketika memberikan petunjuk. Allah maha tahu mana yang layak diberikan petunjuk, mana yang tidak. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah ketika memberikan petunjuk huda, itu berangkat dari sifat rahmat Allah dan sifat adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala Allah berikan kepada segenap makhluknya. Para ulama menjelaskan Allah Al-Hadi, Dia memberikan petunjuk. Ada 4 jenis petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan. Ada 4 jemaah, disebutkan berdasarkan dalil-dalil yang ada. Yang pertama, Al-Hidayatul 'Ammah, hidayah yang sifatnya umum. Allah berikan kepada semua manusia, tidak hanya kepada orang mukmin, bahkan kepada orang kafir. Allah berikan dia petunjuk untuk mereka mampu menopang kehidupan mereka. Allah ajarkan mereka. Bahkan kepada hewan, kepada tumbuhan Allah berikan hidayah atau petunjuk jenis yang pertama ini, Al-Hidayatul 'Ammah. Hidayah jenis yang kedua, Al-Hidayatul Bayani wal Irsyad, hidayah berupa ilmu. Taurat, Injil, Al-Quran, itu hidayah berupa ilmu. Diutusnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad SAW, itu juga hidayah berupa ilmu. Seorang guru, seorang kiai, seorang ustadz yang menyampaikan ilmu tentang Al-Quran, tentang hadis-hadis Rasulullah SAW, ini juga hidayah. Hidayatul irsyad wal bayan, hidayah berupa ilmu. Nabi SAW disifatkan, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, sungguh engkau wahai Muhammad SAW benar-benar memberikan hidayah menuju as-siratal mustaqim. Namun hidayah yang dimaksud di sini adalah hidayatul irsyad wal bayan, hidayah berupa ilmu. Yang ini yang halal, ini yang haram, yang ini yang boleh, yang ini tidak boleh, ini dicintai oleh Allah, ini dibenci oleh Allah, ini jalan menuju surga, ini jalan menuju neraka. Hidayah berupa ilmu itu bisa diberikan oleh Rasulullah SAW. Ada hidayah jenis yang ketiga, hidayatul taufiq. Hidayah ini hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang bisa memberikannya, hanya Allah yang berhak memberikannya. Bahkan malaikat, nabi tidak bisa memberikan hidayah. Hidayah yang menjadikan hati seseorang itu tergerak mengamalkan ilmu yang dia miliki, yang sudah dia ketahui. Dan Allah berikan hidayah ini kepada siapa yang dia kehendaki, berdasarkan hikmahnya, berdasarkan ilmunya yang maha sempurna. Mana di antara hambanya yang berhak dapat hidayah? Abu Talib tidak dapat hidayah ini, padahal dia paman Rasulullah SAW. Padahal dia menolong Rasul semenjak Rasul yatim usia 8 tahun. Padahal dia membela dakwah Rasul ketika Rasul mau disakiti, mau dibunuh oleh kafir Quraisy. Dia yang jadi pagar hidup. Namun Allah tidak memberikan hidayah taufik ini kepada Abu Talib sehingga dia mati di atas kekafiran. Kenapa? Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah Maha tahu siapa yang berhak menerima hidayah taufik.
Sebaliknya justru Allah berikan hidayah taufik ini kepada Umar bin Khattab, padahal kita tahu sebelumnya Umar bin Khattab memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berikan hidayah taufik ini kepada Abu Sufyan, padahal Abu Sufyan memimpin pasukan kaum kufar Quraisy ketika perang Uhud, yang berhasil menewaskan para sahabat, bahkan pamannya Rasulullah Hamzah bin Abdul Muttalib. Allah berikan hidayah kepada Abu Sufyan. Allah berikan hidayah kepada Khalid bin Walid, padahalnya dia dulu panglima perang yang memusuhi Rasulullah dan para sahabat dalam perang Uhud. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah Maha tahu siapa yang berhak diberikan hidayah taufik. Ini yang kita dapatkan hidayah taufik ini, jamaah sekalian. Kita tidak pernah bertemu Rasulullah, apalagi kita tidak pernah bertemu Rasulullah, apalagi pernah menolong Rasulullah. Tapi ternyata Allah memilih kita sebagai orang Islam. Allah memilih kita, memilih hati kita tempat hidayah tersebut. Sementara paman Nabi yang namanya Abu Talib, Abu Lahab, tidak dapat hidayah ini, padahal mereka pernah bertemu Rasul. Kita tidak pernah melihat Rasul, justru Allah berikan hidayah ini kepada kita. Dan kita tinggal jauh dari sumber hidayah tersebut, yaitu Makkah dan Madinah. Jauh kita terpisah ribuan kilometer, terpisah jarak waktu yang sangat panjang, 1400 tahun lebih. Namun sampai hidayah taufik Islam itu kepada kita. Ini hidayah jenis yang ketiga yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Haknya itu ada di tangan Allah. Malaikat tidak bisa memberikan hidayah, Nabi tidak bisa memberikan hidayah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabt walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak bisa memberikan hidayah taufik ini, hidayah jenis ketiga ini, kepada siapa yang engkau sukai, kepada siapa yang engkau cintai. Tidak bisa. Allah yang memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah yang Maha tahu siapa yang layak diberikan hidayah taufik. Maka jamaah sekalian, dengan keislaman kita hari ini, keimanan kita sampai detik ini, kita berharap bahwasanya kita adalah orang-orang yang layak bertemu Allah dan Rasulnya kelak di surganya. Amin. Namun hidayah taufik ini butuh pemeliharaan. Sama seperti kita punya barang, jemaah, punya mobil, punya motor, kalau tidak diservis, tidak dipelihara, rusak dia. Maka demikian pula dengan iman, demikian pula dengan hati, tempat hidayah taufik itu Allah semayamkan. Maka perlu dipelihara, perlu dipupuk, perlu disuburkan. Dan cara menyuburkan hati kita sebagai tempat hidayah taufik itu adalah dengan apa? Dengan hidayah jenis yang kedua tadi, hidayatul irsyad wal bayan, hidayah berupa ilmu. Ya, Allah sifatkan Al-Quran sebagai hidayah, nur, cahaya petunjuk, karena memang Al-Quran itu ilmu. Allah sifatkan Rasulullah SAW, innaka latahdi ila shiratil mustaqim, benar-benar engkau wahai Muhammad pemberi petunjuk. Berarti wajib kita pelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW supaya kita dapat hidayah taufik jenis yang ketiga itu. Dan hidayah taufik perlu dicatat jamaah, hidayah taufik ini bertingkat-tingkat. Ya,
Semakin besar hidayah taufik Allah kepada seorang hamba, semakin hebat dia dalam beramal saleh, semakin kuat takwanya, dan semakin besar peluang amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hidayah yang paling penting ini jemaah sekalian. Percuma kita banyak tahu tapi kita tidak mengamalkan. Nah, pengamalannya ini butuh kepada hidayah taufik. Makanya sering kali Rasulullah SAW berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolong kaji ya Allah, agar kaji bisa terus menyebut namamu dan mengingatmu ya Allah. Tolong kaji agar bisa terus bersyukur kepadamu dan terus bisa beramal saleh yang baik kepadamu, beribadah yang baik kepadamu. Ini Nabi berdoa seperti itu. Setelah Nabi tetap berdoa seperti itu. Apalagi kita jemaah, seharusnya kita lebih banyak meminta hidayah taufik ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hidayah jenis yang keempat, hidayatullah fil akhirah, hidayah Allah di akhirat kelak. Termasuk hidayah ketika kita di padang mahsyar. Butuh hidayah, butuh petunjuk. Di saat manusia kepanasan dan kehausan, kita butuh minum di situ. Dan di padang mahsyar itu ada telaga Rasulullah SAW yang lebar dan panjangnya masing-masing sejauh sebulan perjalanan. Man syariba minha syurbatan lam yaqma' ba'daha abada. Siapa yang minum seteguk dari telaganya Rasulullah tidak akan pernah merasakan kehausan selama-lamanya. Allahu Akbar. Bayangkan miliaran manusia nanti dari sejak zaman Adam sampai manusia yang terakhir akan kumpul di satu tempat. Ramai berdesak-desakan manusia. Bahkan banyak manusia yang tenggelam dalam keringatnya, karena matahari ketika itu didekatkan 1 mil. Maka kita butuh hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah untuk bisa menuju telaganya Rasulullah SAW. Kita butuh hidayah Allah ketika hendak menyeberangi sirat yang membentang di atas jahannam. Hidayah tersebut berupa cahaya. Semakin besar iman dan amal saleh kita ketika di dunia, semakin besar hidayah yang Allah berikan nanti di akhirat untuk menyeberang di atas sirat. Bahkan sampai kaum mukminin masuk ke dalam pintu surga, ketika mereka mau melangkah menuju istana dan rumah mereka masing-masing di surga, itu butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran ucapan para penduduk surga ketika mereka baru masuk ke dalam surga. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjuki kami jalan menuju surga, jalan menuju istana kami di surga ini. Kalau bukan karena petunjuk Allah, kami tidak akan mendapatkan petunjuk di dunia dan kami akan tersesat. Sampai di akhirat Allah masih memberikan petunjuknya bagi orang-orang beriman, jemaah sekalian. Ya. Jadi sekali lagi ada 4 jenis hidayah Allah, ya, yang disebutkan dalam dalil-dalil. Yang pertama apa tadi jemaah? Al-hidayatul 'ammah, hidayah yang sifatnya umum. Allah berikan kepada semua makhluknya, bahkan kepada hewan. Hewan Allah berikan hidayah.
Coba perhatikan. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyuta. Allah mengilhamkan kepada lebah. Ini maksudnya apa? Allah memberikan hidayah kepada lebah, hidayah yang sifatnya umum, agar mereka mampu membuat rumah di gunung-gunung, di pohon-pohon, wa minasyajari wa mimma ya'rishun, dan di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Coba perhatikan lebah jemaah sekalian. Siapa yang ngajarin mereka bisa buat rumah seperti itu? Segi 6, ya. Istilahnya ini segi 6 ini heksagonal namanya. Ini kata para ahli, bahkan kata para ahli matematika, ini sarang yang paling efisien, paling banyak bisa menampung madu dan paling banyak ruangan, sehingga mereka bisa bersembunyi di situ sekaligus menyimpan makanannya, madunya. Kalau bentuknya bulat, tidak efisien dia, pasti ada rongga-rongga tersisa. Kalau bentuknya segitiga juga kecil, segi 4 juga lebih. Yang paling efisien adalah bentuk segi 6. Suruh para arsitek di seluruh dunia bikin sarang lebah, tidak ada yang bisa. Lebah makhluk yang kecil, tidak pernah sekolah di STM, tidak pernah sekolah arsitektur, tidak pernah sekolah teknik sipil, bisa buat rumah seperti itu. Siapa yang ngajari mereka jemaah sekalian? Allah Rabbuna Jalla Jalaluh. Inilah salah satu bentuk hidayah Allah yang sifatnya umum. Hidayah yang pertama itu Allah berikan kepada semua makhluk untuk bisa menopang kehidupan mereka. Siapa yang ngajarin lebah buat madu? Suruh semua chef yang paling hebat di seluruh dunia suruh buat madu, tidak bisa buat madu. Lebah makhluk yang kecil, begitu mudahnya mereka bisa buat madu. Ya. Thumma kuli wasluki subula rabbiki dhulula. Makanlah kalian wahai lebah. Ini Allah mengajarkan kepada lebah al-hidayatul ammah. Makanlah kalian wahai lebah dari jenis makanan yang spesifik, dari bunga-bunga itu, nektar istilahnya, sehingga mereka bisa menghasilkan madu dari itu. Dan bayangkan jemaah sekalian, beda lebah, beda rasa madunya, karena mereka memakan jenis bunga tertentu yang spesifik. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuha atau mukhtalifun alwanuha. Keluar dari perut lebah itu minuman madu yang beragam warnanya. Fihi shifaa'un linnas, di dalamnya ada obat bagi manusia. Siapa yang mengajarkan lebah bisa berbuat seperti itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hidayah jenis yang pertama, al-hidayatul ammah, hidayah yang sifatnya umum. Allah berikan kepada semua makhluk, bahkan kepada orang kafir. Allah ajarkan orang kafir ilmu-ilmu dunia sehingga mereka bisa menguasai dunia, ya, bisa menciptakan barang-barang yang jadi kebutuhan manusia. Siapa yang mengilhamkan? Siapa yang mengajarkan mereka? Siapa yang memberikan kepada mereka perangkat-perangkat otak, telinga, mata, kemampuan IQ? Siapa yang memberikan mereka? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang kafir Allah berikan hidayah kepada orang kafir. Contoh mungkin jamaah, bukti al-hidayatul ammah. Coba lihat bayi ketika baru lahir, langsung dia tahu di mana dia harus netek dan bagaimana caranya dia harus netek, menyedot ASI ibunya.
Padahal tidak pernah diajarkan. Tidak pernah ada sekolah untuk bayi bagaimana cara mepet. Tiba-tiba dia langsung bisa menyedot. Nah, ini dia al-hidayatul 'ammah. Bahkan Allah berikan kemampuan ini kepada bayi-bayi yang dilahirkan oleh orang-orang kafir sekalipun. Ya. Coba lihat hewan, singa misalnya. Ketika dia melahirkan anaknya ini langsung bisa membedakan mana ibunya, mana induknya. Sehingga kemana induknya berjalan, ke situ dia mengikuti. Dia tidak keliru memilih induknya. Padahal wajahnya singa kan sama-sama semuanya kan. Tidak ada bedanya. Tidak bisa kita sendiri tidak bisa membedakan. Sama semua wajah singa. Tapi anak singa tahu mana induknya, mana bukan induknya. Siapa yang mengajarkan anak singa bisa membedakan induknya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jenis hidayah yang pertama, al-hidayatul 'ammah. Semut, coba. Dia bisa mencari makanannya, dia berjejer, kemudian dari tempat yang jauh dia cari makanannya. Siapa yang mengajarkan semut cari makanan seperti ini? Ada sebuah kisah saya dengarkan langsung dari seorang syekh jemaah. Syekh ini menceritakan ada seorang alim suatu ketika dia menyaksikan perkelahian antara landak dan ular. Dia lihat landak dan ular ini berkelahi. Ular ini kalah, dia mungkin kena duri-duri landak, kalah. Kemudian landak ini mau makan si ular ini, disantap dia dari kepalanya. Baru dimakan bagian kepalanya, dia pergi, landak ini lari. Diperhatikan oleh si alim ini. Tiba-tiba landak ini balik lagi, dimakan lagi kepalanya si ular ini. Lari lagi dia. Begitu terus bolak-balik. Setiap kali dia makan kepala si ular ini, landak ini pergi, tak kemana. Akhirnya coba-coba diselidiki, dia kemana ini landak, diikuti. Ternyata dia menuju sebuah tanaman. Setelah dia makan kepala ular itu, dia makan tanaman itu. Kemudian si alim ini karena penasaran dicabut tanaman ini, dihilangkan. Kembalilah si landak ini mencari tanaman itu, keliling-keliling, tidak ketemu, mati landak itu. Ternyata tanaman ini adalah penawar racun. Siapa yang mengajarkan landak ini cara bertahan hidup seperti itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang namanya al-hidayatul 'ammah. Dan Allah berikan kepada semua makhluk. Dan ini berangkat dari sifat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk tanpa terkecuali Allah berikan hidayah. Hidayah yang kedua dan ketiga ini yang paling penting jemaah sekalian. Hidayah yang kedua tadi apa? Hidayatul irsyad wal bayan. Hidayah berupa ilmu yang kita pelajari ini, yang selalu ustaz-ustaz kita datang menyampaikan Al-Quran, qala Allah, As-Sunnah, qala Rasul alaihi salatu wassalam. Ini hidayah ilmu, hidayatul irsyad wal bayan. Dengan hidayah ilmu ini kita mendapatkan hidayah yang ketiga tadi, hidayatul taufik, hidayah yang paling penting. Hidayah yang paling penting. Karena kalau hanya ilmu saja tanpa diamalkan, ya percuma. Percuma. Justru itu akan menyerang kita nanti. Hujah yang akan menyerang kita nanti di akhirat. Ya, ilmu kita itu. Kamu tahu kenapa kamu tidak mengamalkan? Itu adabnya justru lebih pedih. Hidayah yang ketiga. Hidayah yang ketiga inilah jamaah sekalian yang disebutkan di dalam Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim. Allah sebutkan dalam Al-Quran agar kita minta hidayah ini, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha.
Engkau tidak bisa wahai Muhammad memberikan hidayah kepada mereka semua, orang-orang kafir itu. Engkau kepingin memberikan mereka hidayah. Engkau hanya bisa memberikan hidayah ilmu kepada mereka, tapi hidayah taufik hanya di tangan Allah. Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya, ini dia jelaskan. Kemudian melalui hidayah yang kedua, hidayah ilmu, hidayah yang ketiga, hidayah taufik, kita mendapatkan hidayah di akhirat. Bukan cuma di akhirat, dunia dan akhirat Allah berikan kita. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu semua adalah penjabaran dari makna sifat yang terkandung di dalam nama Allah Al-Hadi. Al-Hadi yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Kemudian bagaimana cara kita mendapatkan hidayah ini? Hidayah yang ketiga terutama. Hidayah yang ketiga ini, pertama tentu saja dengan mengakui bahwasanya Allah Dialah yang memberikan petunjuk kepada segenap makhluk dan segenap hamba. Wajib kita imani al-hidayatul ammah itu Allah semua yang memberikannya. Wajib kita akui dan yakini. Yang kedua, hidayatul taufik diraih dengan ilmu, hidayatul irsyad wal bayan. Semakin banyak hidayatul irsyad wal bayan yang ada pada diri kita, semakin banyak ilmu yang kita miliki tentang Al-Quran dan tentang sunnah Rasulullah SAW, semakin besar Allah akan memberikan hidayah berupa taufik. Ya, semakin besar Allah akan memberikan hidayah berupa taufik. Siapa manusia yang paling bertakwa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah bersabda, Inni a'lamukum billahi wa atqakum lahu wa akhsyakum dah. Aku ini adalah manusia yang paling berilmu tentang Allah, manusia yang paling banyak jatah hidayatul irsyad wal bayannya Nabi Muhammad SAW. Karena paling banyak dia memiliki ilmu hidayatul irsyad wal bayan, jadilah dia manusia yang paling banyak hidayah taufiknya. Makanya Nabi mengatakan, karena itulah aku orang yang paling takwa dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini korelasinya, hubungannya jemaah sekalian, hidayatul irsyad wal bayan dengan hidayatul taufik. Semakin banyak hidayah ilmu, semakin banyak hidayah taufik. Apa dalilnya? Dalilnya yang lain, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang khasyah kepada Allah, hanyalah mereka para ulama, orang-orang berilmu, orang-orang yang banyak jatah hidayatul irsyad wal bayan pada diri mereka. Nah ini tujuan kita berkumpul di tempat ini jemaah sekalian. Mendulang sebanyak mungkin hidayatul irsyad wal bayan, yang dengan itu harapannya kita mendapatkan hidayah taufik. Hidayah taufik. Baik. Kemudian yang keempat adalah amal saleh. Amal saleh. Setiap amal saleh yang kita lakukan jemaah, itu dia akan melahirkan hidayah taufik berikutnya untuk beramal soleh. Makanya para ulama mengatakan al-amal saleh yatawalladu minhu amalun salihun akhar. Amal soleh yang kita lakukan ini nanti akan melahirkan amal soleh yang lain.
sebagaimana dosa yang kita lakukan akan melahirkan dosa yang lain. Ini prinsipnya jelas. Maka kalau mau banyak mendapatkan hidayah taufik untuk beramal soleh, lakukan, niatkan dan azamkan dalam hati untuk beramal soleh, sekecil apapun. Kalau diterima amal soleh kita tersebut, Allah akan berikan taufik kepada kita untuk beramal soleh berikutnya. Orang-orang yang dulu rajin sholat malam, tiba-tiba sekarang tidak pernah bangun sholat malam, kata para ulama, di antaranya yang saya dengarkan langsung dari Syekh Profesor Dr. Saleh bin Abdul Aziz Sindi Abdullah, ini yang seperti ini adalah bentuk hukuman atas dosa yang pernah dilakukan. Ya, dosa yang pernah kita lakukan jamaah, salah satu bentuk azab dan hukumannya adalah Allah cabut hidayah taufik. Allah tidak berikan hidayah taufik untuk beramal soleh. Na'udzubillah. Maka coba ingat-ingat, periksa diri kita masing-masing. Misalkan yang sekarang terasa berat dan malas untuk melakukan amal soleh, padahal dulu kuat melakukan amal soleh tersebut. Jangan-jangan ada dosa yang pernah kita lakukan sehingga Allah mengharamkan hidayah taufik untuk beramal soleh tersebut kepada kita. Inilah yang disebut al-khudlan oleh para ulama. Ketika Allah mencegah seorang hamba dari hidayah taufik. Kita tahu sholat sunnah qabliyah itu, sholat sunnah qabliyah fajar itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Tapi kita tidak mengerjakannya. Kita tahu padahal pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya, tapi kita tidak mengerjakannya. Ini berarti kita dihalangi dari hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu sebabnya adalah karena dosa yang pernah kita lakukan. Maka salah satu faktor terbesar untuk mendapatkan hidayah taufik yang keberapa? Yang kelima berarti ya, berusaha sekuat mungkin jauh dari dosa dan maksiat. Kita ulangi. Pertama, mengakui semua hidayah dari Allah. Kemudian yang kedua, menambah ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian apa? Yang ketiga adalah amal saleh. Yang keempat yang tadi, apa tadi yang terakhir? Menjauhi dosa. Menjauhi kemaksiatan. Yang kelima kita tambahkan yang terakhir, berdoa kepada Allah, minta hidayah taufik ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi saja, sekelas Nabi yang maksum dan pasti masuk surga yang paling tinggi, masih meminta hidayah ini kepada Allah, maka apalagi kita? Kita harus banyak-banyak meminta hidayah ini. Maka salah satu caranya memperbanyak permintaan hidayah taufik adalah memperbanyak sholat sunnah. Kenapa? Karena dengan memperbanyak sholat sunnah berarti kita memperbanyak doa ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Mungkin hanya ini jemaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk terus menuntut ilmu, untuk terus beramal saleh di atas keikhlasan yang di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika masih ada waktu, silakan jika ada yang bertanya atau ada yang kurang jelas. Sudah masuk waktu isya ya?